Saya ingin menanyakan ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak, mengamati yang diusulkan oleh DEN begitu ya terkait dengan revisi target bauran EBT dari 23% menjadi 17 sampai dengan 19% di tahun 2025 dalam KEN. Nah, apakah ini juga masih terkait dengan artinya capaian yang berada di kisaran 13,1% di tahun 2023? Sebetulnya Nah, apa Pak yang melatar belakangi ini? ya, kita harus melihat masalah kebijakan energi nasional itu secara menyeluruh ya. Karena kita ingat bahwa kebijakan energi nasional itu hasil daripada kerja yang cukup panjang dan tertuang di dalam peraturan pemerintah yang sudah cukup lama ya, sehingga perlu ada satu pembaruan-pembaruan. Di dalam KEN itu dimungkinkan, Pak, bahwa setiap 5 tahun bisa ditinjau kembali ya, apabila ada perubahan-perubahan indikator makroekonomi terutama ya, ataupun ada hal-hal yang lain yang membuat semua perencanaan itu perlu ada satu peninjauan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu KEN dilahirkan, PP KEN dilahirkan, itu masih belum ada kesepakatan Paris ya, yang baru muncul di sekitar tahun 2016. Lantas Bapak Presiden waktu memutuskan Indonesia Net Zero Emission pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 pada waktu COP26 di Glasgow, itu juga tentunya belum ada. Lantas sekarang sudah ada kesepakatan Paris tersebut menjadi undang-undang perubahan iklim. Jadi banyak hal yang memaksa kita untuk meninjau kembali, terutama kalau kita melihat daripada indikator ekonomi makro kita, termasuk pertumbuhan ekonomi, itu sudah mengalami perubahan ya, yang cukup signifikan dalam konteks keadaan dunia yang waktu itu memaksa semuanya menurunkan aktivitasnya, terutama pada waktu COVID, ya, sehingga pertumbuhan atau proyeksi pertumbuhan ekonomi yang digagas, paling tidak yang tertuang di dalam dasar pembuatan daripada kebijakan energi nasional yang lama, itu ada sekitar 7 sampai dengan 8%, itu tentunya menjadi jauh dari kenyataan. Nah, ini beberapa faktor strategis yang membuat kita perlu melakukan evaluasi. Sehingga target yang sekarang yang direncanakan di dalam revisi nanti apabila sudah disepakati dan disetujui, karena itu melalui persetujuannya melalui DPR RI, satu-satunya PP ya, PP yang perlu mendapatkan persetujuan daripada DPR RI. Nah, nanti di dalam revisi KEN tersebut target tahun ya, itu tidak lagi 2025 dan 2050. Jadi kalau kita mengacu KEN yang lama dan RUEN, itu ada target bauran itu di tahun 2025 dan 2050. Nah, sekarang kita menggunakan ukuran 2030 dan 2060. Kenapa 2030? Ya karena NDC kita atau Nationally Determined Contribution yang dalam hal ini adalah kaitannya terhadap reduction emission sebagaimana wujud daripada Undang-Undang Perubahan Iklim, itu mereka targetnya di 2030 dan juga di tahun 2060. Nah, di tahun 2030 begitu kita menjadikan ukuran itu kita pecah menjadi dua, 2030 dan 2060, maka harus kita selaraskan energi mix atau energi sektor yang menjadi komponen terpenting di dalam penurunan emisi karbon. Karena di dalam penurunan emisi karbon yang pada tahun 2030 di sektor energi saja itu cukup besar, ya kita harapkan sampai 446 juta ton apabila menggunakan bantuan internasional dan sekitar 328 juta ton ya apabila itu tidak menggunakan bantuan internasional. Itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi di dalam rangka penurunan emisi karbon di sektor energi. Nah, karena kita menggunakan acuan di tahun 2030, tentunya kebijakan menyangkut masalah energi itu kita sesuaikan dengan perubahan-perubahan parameter indikator ekonomi makro tadi. Maka muncul, jadi tadi disampaikan di depan, bahwasannya bauran EBT kita tidak lagi menjadi 23% di tahun 2025, ya, tetapi menjadi 17%, dan di tahun 2030 menjadi 19%. Ujungnya di tahun 2060 itu menjadi 70%. Angka-angka ini mencerminkan komitmen penurunan daripada emisi karbon. Jadi tidak semata mengejar target bauran daripada EBT yang 23% yang tidak tercapai ya, pada
kebijakan energi nasional yang lama. Tetapi ini lebih dikaitkan kepada pencapaian net zero emission di tahun 2060, sehingga minimal yang bisa kita harapkan di tahun 2025 itu adanya capaian bauran energi EBT 17%.